kami rangkum untuk Anda dalam redaksi PPKD Lansa Kota. Bersama saya, Delo Faura Pasya, dan saya Novia Ramatika. Kami akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Memasuki hari ini, sejumlah kawasan publik kembali menjadi destinasi favorit keluarga. Berbicara mengenai destinasi akhir pekan di ibu kota, kawasan Kota Tua Jakarta masih terus menjadi pilihan awal bagi para pengunjung. Kawasan primadona yang tidak pernah sepi pengunjung ini tidak hanya menawarkan kisah sejarah yang mengingatkan kita akan masa lalu, tetapi juga menjadi salah satu destinasi menarik bagi para pecinta kuliner. Berikut ini liputan untuk Anda. Memasuki hari ini, sejumlah kawasan publik kembali menjadi destinasi favorit keluarga. Berbicara mengenai destinasi akhir pekan di ibu kota, kawasan Kota Tua Jakarta masih terus menjadi pilihan awal bagi para pengunjung. Kawasan primadona yang tidak pernah sepi pengunjung ini tidak hanya menawarkan kisah sejarah yang mengingatkan kita akan masa lalu, tetapi juga menjadi salah satu destinasi menarik bagi para pecinta kuliner. Berikut ini liputan untuk Anda. Kota Tua Jakarta atau Batavia Lama, pusat perdagangan bagi benua Asia pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yang merupakan area pemukiman pertama di Jakarta. Bangunan-bangunan lama di kawasan ini meninggalkan sejarah yang meningkatkan daya tarik bagi kawasan ini. Selain menikmati suasana pengalaman historis, aneka kuliner lezat juga meningkatkan daya tarik bagi kawasan ini. Kota Tua Jakarta atau Batavia Lama, pusat perdagangan bagi para pedagang Asia pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yang merupakan area pemukiman pertama di Jakarta. Bangunan-bangunan lama di kawasan ini meninggalkan sejarah yang meningkatkan daya tarik bagi kawasan ini. Selain menikmati suasana pengalaman historis, aneka kuliner lezat juga meningkatkan daya tarik dari kawasan ini. Salah satu ajang kuliner Kota Tua yang menawarkan suasana historis adalah Cafe Batavia. Cafe yang berlokasi tepat di seberang Taman Fathahillah ini menempati bangunan abad ke-19 yang sangat terawat, dengan suasana yang sangat megah. Selain berbicara kuliner di Kota Tua, banyak sekali sejarah yang bisa kita bahas dari Kota Tua. Kota Tua Jakarta dikenal sebagai salah satu kawasan bersejarah tertua di Indonesia. Pada abad ke-17, kawasan ini menjadi pusat perdagangan VOC dan menjadi titik penting jalur rempah dunia. Bangunan bergaya kolonial seperti Museum Fathahillah, Museum Wayang, hingga kawasan sekitar Kali Besar menjadi saksi perkembangan Batavia pada masa kolonial. Kini, pemerintah bersama sejumlah pihak melakukan revitalisasi besar-besaran di kawasan Kota Tua. Revitalisasi ini mencakup perbaikan gedung bersejarah, penataan trotoar, penambahan ruang terbuka publik, hingga pengaturan ulang arus wisata agar kawasan lebih ramah pejalan kaki. Tujuannya menjadikan Kota Tua sebagai ruang budaya yang hidup, aman, dan nyaman untuk wisatawan sejarah. Lapangan Banteng terletak di kawasan Jakarta Pusat, tidak jauh dari Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Tempat ini dahulu dikenal dengan nama Waterloo pada masa penjajahan Belanda. Namun setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengubah fungsi kawasan ini menjadi lapangan banteng sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat. Di tengah taman berdiri monumen pembebasan Irian Barat yang menggambarkan sosok pria dengan tangan terangkat ke langit, melambangkan semangat bebas dari penjajahan. Di belakang monumen terdapat dinding relief panjang yang menceritakan kisah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan wilayah. Relief ini menjadi daya tarik tersendiri yang mengingatkan pengunjung pada semangat nasionalisme yang membara di masa lalu. Kini, setelah proses revitalisasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lapangan Banteng berubah menjadi taman kota yang modern dan ramah pengunjung. Area ini memiliki jalur jogging yang luas, lapangan Banteng terbuka untuk senam dan yoga, serta taman bunga dan area duduk yang rindang. Bagi keluarga, tersedia juga area bermain anak-anak yang aman dan bersih. Taman ini buka 24 jam, sehingga warga dapat datang kapan saja, baik di pagi hari untuk berolahraga atau di malam hari untuk menikmati suasana kota. Tak hanya sebagai ruang olahraga, lapangan Banteng juga sering menjadi pusat kegiatan warga, mulai dari event burung kicau, bazar makanan dan minuman, hingga pameran seni serta acara komunitas kerap digelar di kota ini. Di tengah padatnya aktivitas perkotaan di Jakarta, di daerah Jakarta Timur, keberadaan ruang terbuka hijau menjadi oasis bagi masyarakat untuk beristirahat beraktivitas bersama keluarga.
Salah satunya adalah Taman Piknik Kalimalang. Ia kini menjadi destinasi favorit warga untuk berolahraga, bersantai, sekaligus menikmati suasana alam di tepi aliran sungai Kalimalang. Taman piknik menawarkan kesegaran di balik hiruk-pikuk kemacetan Jalan Raya Kalimalang. Taman seluas 1,4 hektar tersebut mempunyai hamparan rumput hijau yang menggoda untuk diduduki. Ya, sesuai dengan namanya, pengunjung bisa berpiknik di hamparan rumput hijau ini. Ditambah suasananya yang sejuk karena terdapat banyak pepohonan yang ditumbuhi. Kalau pengunjung tidak ingin duduk di hamparan rumput, pengunjung juga bisa duduk di kursi-kursi yang tersedia di taman piknik. Di taman piknik ini juga menyediakan area bermain anak-anak yang dilengkapi sejumlah mainan seperti ayunan, rosotan, dan jungkat-jungkit. Jika berbincang tentang tempat kuliner yang sedang viral, Pasar Kue Subuh menjadi tren bagi kalangan Gen Z untuk berburu berbagai macam kue tradisional yang sedang viral di media sosial. Dikenal sebagai surganya kue tradisional di Jakarta, di sini berbagai jajanan khas Nusantara tersaji menggoda, mulai dari kue basah, kue kering, jajanan pasar, hingga roti rumahan, semua bisa ditemukan dengan harga yang sangat terjangkau. Iya, cukup dengan Rp2.000 saja, kamu sudah bisa menikmati cita rasa manis tradisional yang autentik. Pasar legendaris ini sudah ada sejak tahun 1960 dan beroperasi setiap malam mulai pukul 7 hingga dini hari. Dengan luas mencapai 1.760 meter persegi, pasar ini menampung sekitar 2.000 pedagang dan lebih dari 10.000 jenis kue. Tak heran kalau sentra kue Subuh disebut sebagai pusat kue basah terbesar dan terlengkap di Jakarta. Dari soles, pastel, lembar, kue talam, hingga onde-onde dan putu, semuanya tersedia lengkap di sini. Buat kamu yang butuh hidangan untuk acara besar, Pasar Kue Subuh juga melayani pesanan dalam jumlah banyak. Beberapa pedagang bahkan menyediakan kartu nama bagi pelanggan tetap. Murah, lengkap, dan penuh cita rasa tradisional, inilah Pasar Kue Subuh Senen, surga jajanan khas Indonesia di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Kawasan Bendungan Hilir atau yang akrab disebut dengan Grand Hill, Jakarta Pusat, kini menjelma menjadi magnet baru bagi para pecinta kuliner. Tak hanya sebagai pusat perkantoran, Grand Hill kini membuktikan diri sebagai surga jajanan kekinian yang ramah di kantong, menjaga perlindungan masyarakat urban akan makanan enak tanpa harus menguras dompet. Dengan varian yang lengkap, tempat jajanan ini menjadi solusi ideal bagi para pekerja kantoran, mahasiswa, ataupun yang mencari makanan enak, modern, dan pastinya hemat di kantong. Semua ini ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau, cukup dengan Rp10.000 saja, bisa memilih berbagai macam hidangan yang enak. Grand Hill membuktikan kenikmatan makanan enak dan kekinian tidak harus mahal. Saya Muhammad Alfat Akbar, ingin melaporkan langsung dari lokasi kegiatan pelatihan Satpam Gada Pratama di PPKD Jakarta Pusat. PPKD Jakarta Pusat menggelar pelatihan Satpam Gada Pratama sebagai upaya meningkatkan kompetensi tenaga keamanan di wilayah DKI Jakarta. Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk mencetak personel keamanan yang profesional, disiplin, dan memiliki keterampilan sesuai standar nasional. Kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kelurahan di Jakarta. Para peserta mendapatkan pembekalan materi dasar antara lain pengetahuan tugas pokok Satpam, teknik bela diri, kedisiplinan baris berbaris, manajemen keamanan, hingga pengenalan peralatan pengamanan modern. Selain materi teori, peserta juga melakukan praktik lapangan untuk mengasah kemampuan fisik, respon cepat, serta simulasi penanganan keadaan darurat. Dipandu oleh instruktur yang berpengalaman telah tersertifikasi. Perwakilan Sudinas Jakarta dalam keterangannya mengatakan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja baru bagi para peserta sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga keamanan di berbagai sektor industri. Demikian liputan kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat menemani hari Minggu Anda. Saya Dialog Faura Pasha Dan saya Novia Ramatika melaporkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di PPKD Kota berikutnya.